Namaku Dani, usiaku 28 tahun, statusku lajang. Melalui video ini, aku ingin menceritakan tentang kisahku bersama ibu tiriku. Kisahku ini bermula saat aku pulang dari luar kota. 5 tahun aku merantau setelah ibuku meninggal dunia. Waktu aku baru 2 tahun merantau, aku mendapat kabar kalau ayahku sudah menikah lagi. Aku sempat marah saat itu, tapi aku tak seharusnya marah karena egoisku. Dulu aku berpikir bahwa rumah itu rumah peninggalan dari keluarga ibu, dan aku mengirimkan banyak uang ke bapakku. Tapi kenapa dia menikah lagi padahal ibu baru 3 tahun meninggal? Rasa kecewa itulah yang aku rasakan. Tapi mau bagaimana lagi, bapak mungkin kesepian setelah ibu meninggal, dan aku, anak tunggalnya pun pergi merantau. Lama-lama aku pun bisa menurunkan egoku itu. Setelah 5 tahun merantau di Jakarta, aku pulang ke kampung halamanku. Sesampainya di kampung halamanku, aku tak langsung pulang ke rumah. Dengan menenteng tas bawaanku, aku pergi ke makam ibuku. Di situ tampak makam dengan rumput yang tinggi-tinggi. Aku pun membersihkannya, merapikan, dan mendoakan almarhum. Aku cerita kehidupanku di Jakarta di makam ibu. Aku memutuskan merantau saat itu karena kesedihanku ditinggal ibu. Setelah 1 jam aku di makam ibu, aku pun pulang ke rumah. Aku disambut baik bapak dan ibu tiriku. Bapak bertanya kenapa baru sampai. Aku pun menjawab kalau aku mampir dulu ke makam almarhum ibu. Di situ bapak dan ibu tiriku seketika diam. Aku pun bersalaman dengan keduanya dan langsung masuk. Semua telah berubah. Dulu rumah kita sederhana, sekarang sudah rapi dan besar. Rumah dengan 2 lantai dan terdapat salon kecantikan di teras sebelah depan. Bapak pun mengikutiku menunjukkan kamarku di lantai atas. Aku pun masuk kamar dan istirahat. Sore hari pun aku bangun. Aku mandi dan setelahnya aku keluar rumah untuk keliling kampung dengan sepeda motor. Masih banyak yang mengenaliku. Mereka pun menegurku dan sesekali aku berhenti untuk sebatas mengobrol. Saat hampir maghrib, aku pulang. Aku langsung ke kamar untuk bersantai. Malamnya bapak memanggilku untuk makan bareng di bawah. Aku pun mengiyakan ajakannya itu. Sambil makan, aku terngiang ibu. Dulu kita selalu makan bersama seperti ini dengan kondisi sederhana. Sekarang sudah kondisi kita seperti ini. Ibu digantikan orang lain. Sejenak aku termenung. Bapak menepuk pundakku, membuyarkan lamunanku itu. Bapakku bernama Solikin, usianya 50 tahun. Bapak mengenalkan aku dengan ibu tiriku namanya Fitri, usianya 33 tahun. Perbedaan usia mereka emang jauh sekali. Fitri ini beda kecamatan dengan kami. Bapak menjelaskan semuanya, namun ada beberapa hal yang bapak tidak jelaskan soal Fitri ibu tiriku. Entah bapak tak tahu atau bapak tak ingin menceritakannya. Salah satunya, Fitri dulunya bekerja di karaoke. Siska juga dulunya kal. Kenapa aku bisa tahu? Sebenarnya dari zaman sekolah, aku sudah tahu tentang dia. Fitri sering dibawa kakak kelasku saat kita sedang ada acara minum dulu. Mungkin dia tak mengenaliku, tapi aku tahu betul siapa dia. Tapi aku tak ingin mempermasalahkan itu. Aku pura-pura saja tak mengenalinya. Aku pun berkenalan dengannya dengan sikap dinginku. Kita pun makan bareng di situ. Selesai makan, bapak mengajakku ngobrol berdua di ruang tamu. Di situ bapak memberikan buku tabungan dan kartunya. Bapak menjelaskan bahwa bapak menggunakannya untuk membangun rumah dan juga mengambil beberapa untuk beli sawah serta salon di depan untuk Fitri. Aku pun hanya mengangguk saja. Sisanya bapak kembalikan ke aku. Aku pun menawarkan untuk bapak ambil lagi kalau mau, tapi bapak menolaknya. Kata bapak, dia mencukupi kebutuhan lewat sawah dan salon yang dikelola Fitri itu. Akhirnya aku pun mengambilnya. Aku pun izin ke bapak untuk kembali ke kamar. Keesokan harinya aku bangun tidur dan siap-siap untuk pergi. Aku mencari bapakku. Aku memanggil-manggil tapi tak ada. Datanglah Fitri menghampiriku. Dia mengatakan kalau bapak sudah pergi ke sawah. Aku hanya mengangguk saja. Entah pikiranku atau emang sikap dia begitu, dia agak lebay di depanku. Aku pun pergi ke rumah temanku untuk mengantar titipannya. Siangnya aku pulang, rumah dengan kondisi sepi. Aku duduk di depan TV. Tak lama keluarlah Fitri dari kamar mandi memakai handuk. Dia kaget melihatku, begitu juga aku. Sejenak aku melihat ke arahnya. Aku sempat terperangah. Aku pun tersadar kembali. Dia pun hanya merespon tersenyum. Dani, kamu udah pulang ya, ucapnya kepadaku. Aku hanya mengangguk saja. Dia pun permisi lewat di depanku.
Aku yang bersikap dingin pun sedikit mencuri pandang ke arahnya. Bagaimana tidak, dengan kondisi seperti itu, sedikit kugambarkan tentang Fitri. Orangnya tinggi, kulit putih, sedikit berisi, rambutnya lurus sebahu. Zamanku sekolah pun dia bisa dibilang primadona di tongkronganku. Dia sudah lulus, tapi sering diundang saat kami ada acara. Aku sempat heran bagaimana bapak bisa kenal Fitri, dan Fitri mau menikah dengannya, padahal bapak sudah berumur, masa gantengnya pun sudah lewat. Aku pun melihat Fitri keluar dari kamar dan menuju salon. Sesekali aku melihatnya dan dia seperti tahu dan tersenyum. Tak lama, aku pun kembali ke kamarku. Di kamar, aku jadi kepikiran soal itu. Kebayang kejadian tadi, pikiranku nampak kacau. Tak lama, pintu kamarku ada yang mengetuk. Aku pun membuka pintu, ternyata Fitri. "Kamu sudah makan belum?" tanyanya. "Belum," jawabku singkat. "Turun yuk, aku udah pesan 2 bakso. Aku nggak masak hari ini," ujarnya. "Nanti aja," jawabku. "Harus sekarang, nanti keburu dingin dan nggak enak," katanya merayu. "Ya udah, ayo," ucapnya lagi. Aku pun akhirnya mengiyakan. Aku turun dan di bawah dia menyiapkannya. Kami makan berdua di meja makan. Terlihat jelas restu di depanku, dia menggunakan sters dengan kerah lebar. Aku yang lihat itu takut sesekali mencuri pandang. Dia pun membuka obrolan, menanyakan soal kehidupanku di Jakarta. Dia memang pintar mencari obrolan. Akhirnya sedikit-sedikit kami ngobrol. Dia sebetulnya enak untuk diajak ngobrol, usianya pun tak jauh dariku. Tapi entah kenapa, aku selalu melirik ke arahnya, entah itu sengaja atau tidak. Saat bakso hampir habis, dia berkata, "Mau minum apa? Air dingin, teh, atau susu?" Aku yang sedikit tak sadar, refleks bilang, "Susu." Aku pun salah tingkah sendiri. Air dingin aja," ucapku meralat ucapanku. Dia pun sambil tertawa melihat ekspresiku seperti itu. "Kalau mau susu juga boleh," ucapnya sambil senyum-senyum. Aku pun grogi dan malu. Dia berdiri dan mengambilkan air dingin. Setelah selesai, dia membereskan meja makan tadi. Aku melanjutkan dengan ngopi dan ngerokok di depan TV. Kagetnya dia pun ikut duduk dan ikut merokok dengan sikap tenang. Dia merokok di dekatku dan mengajakku ngobrol ke sana kemari. Aku pun memberanikan diri untuk membahas soal dia dan bapak. "Kenapa kamu bisa kenal dengan bapak? Kok kamu menikah dengan bapak?" tanyaku. Dia pun menjawabnya, "Aku mengenal bapak karena sebuah insiden. Dulu bapak pernah menolong aku saat aku jadi tabrak lari. Bapak yang melintas di situ dan dikepung warga agar bapak mau tanggung jawab membawaku berobat. Bapak pun mau membawa aku berobat. Bapak juga berinisiatif memberikan uang untuk menanggung kehidupanku selama aku masih dalam pengobatan. Dia bilang dulu nggak tahu, dan bapak menanggung semua pengobatan serta kebutuhan aku sehari-hari. Tak hanya itu, bapak juga menawari untuk menikah dengannya, bahkan menawarkan untuk membuatkan salon jika aku mau menikah. Awalnya aku menolak, tapi bapak terus memintaku karena merasa tak enak. Akhirnya aku mau menikah dengan bapak." Mendengar cerita Fitri, aku sedikit terenyuh, tapi inilah takdir. "Akhirnya aku pun ketemu kamu," ucapnya sambil tertawa. Aku pun hanya menyambut dengan tawa. Akhirnya kami pun ngobrol lama di depan TV. Kami akhirnya bisa tertawa bersama-sama karena keasyikan ngobrol dan membahas kesana kesini. Lama-lama kami pun memutuskan untuk kreatif di depan TV. Kami mulai berkreativitas membuat kreasi-kreasi kreatif. Aku yang cukup banyak bimbingannya, dia membimbingku membuat kegiatan kreatif menjadi lebih kreatif. Dia bisa membawa aku ke pencapaian kreasi. Aku mengikuti bimbingan itu dengan baik. Setelah selesai, dia tertawa kecil. "Ini cukup," katanya sambil tersenyum. Aku pun menuruti. Awalnya aku berpikir kalau nggak bakal nyaman di kamar bapak, tapi ternyata beda. Dia mengajakku naik ke atas rumah. Di rooftop kami pun berkreasi lagi. Meskipun kondisi saat itu gerimis, kegiatan kreativitas tetap lanjut. Diiringi gerimis rintik, kami berkreasi di alam terbuka. Lebih dari 1 jam di situ, dengan berbagai sisi dalam kegiatan kreativitas. Setelah 2 jam, kami selesai. Dia berkata, "Biasanya jam segini bapak pulang dari kebun." Aku pun hanya mengangguk. Sebelum pergi, dia berpesan, "Nanti malam jam 9.00, aku menunggumu di sini. Kita berkreasi lagi ditemani bulan dan bintang." Aku pun hanya mengangguk, menandakan kalau aku mengiyakannya.